wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini tema yang akan kita diskusikan berjudul Ramadan dan keluarga jannah. Disebut keluarga jannah karena seharusnya cita-cita kita adalah masuk jannah. Cita-cita kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikaitkan dengan Ramadan karena Ramadan pun hadir untuk memasukkan manusia seharusnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada di bulan Ramadan tapi kita tidak masuk jannah, saya kira kita rugi. Dan kalau kita punya keluarga tapi kemudian keluarga kita tidak masuk jannah, maka kita pun rugi. Di dalam Quran surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, kita ini semuanya insya Allah beriman, dan puasa ini pun hanya untuk orang-orang yang beriman. Ada mungkin teman-teman kita tidak puasa karena memang dia belum punya iman, dia belum kenal Allah, dia belum cinta kepada Allah. Maka wajar kalau dia tidak mau berlelah-lelah mengekspresikan cinta kepada Allah. Kira-kira kalau kita mendidik anak kita juga begitu. Mendidik itu tidak pakai ilmu pokoknya harus ikut, tidak. Anak itu harus paham apa gunanya anak itu kelihatan solih tapi karena takut sama kita. Apa gunanya dia kelihatan baik tapi alasannya bukan karena Allah, tapi mungkin alasannya karena dia ingin membahagiakan ayahnya atau ibunya. Tentu bukan itu. Nah, ayat ini kalau antum perhatikan, Allah mengatakan dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam iman, maka kami akan kumpulkan anak cucu mereka bersama ayahnya atau kakeknya nanti di surganya Allah. Kira-kira demikian tafsiran, ya. Jadi kira-kira begini penjelasannya. Kalau kita sebagai seorang ayah dan kita sebagai seorang kakek, kemudian kita itu turut terlibat dalam mendidik anak dan cucu kita, dan kita tahu pendidikan pertama dalam Islam itu adalah pendidikan iman, ya. Pendidikan iman itu lebih kepada pendidikan bagaimana membuat ya anak kita bahagia bersama Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmu yang pertama kali kau harus tanamkan kepada anakmu adalah ilmu tentang Allah. Kalau anak kita sudah kenal Allah, baru kita ajarkan tata cara ibadah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkanlah anakmu untuk sholat, tapi kreatiflah dalam kesabaran. Nah, itu makanya iman itu nomor satu. Dulu ada seorang anak bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Umurnya menjelang balik, tapi masih sempat bertemu dan dididik langsung oleh Nabi. Kata Jundub, dulu Nabi SAW sebelum mengajarkan Al-Quran kepada kami, dia terlebih dahulu menanamkan iman. Sehingga ketika kami sudah beriman dan kemudian kami senang membaca Quran, bacaan kami itu justru menambah iman. Ya, kalau dalam bahasa kita hari ini, sebelum kita minta anak kita berlelah-lelah, berpayah-payah belajar Al-Quran, jadikanlah minimal satu alasan kenapa anak itu harus bahagia bersama Al-Quran.
menjadikan anak itu bahagia bersama Al-Quran lebih utama daripada memaksanya untuk bersama Al-Quran, tapi dia tidak tahu dan dia tidak bahagia. Yang ada nanti dia traumatik. Maka visi ini yang pertama kali ya perlu kita hadirkan, bahwa siapapun kita, bahkan kalau anak kita sudah menikah pun, bahkan kalau kita sudah jadi kakek pun, tidak berhenti yang namanya mendidik. Coba kita lihat misalkan setiap hari itu kita doa, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kita doakan Nabi Muhammad, kita doakan Nabi Ibrahim, dan kita doakan keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Salawat Ibrahimnya. Jadi seharusnya kita mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dan kita pun harusnya mengambil pelajaran bagaimana mereka berkeluarga. Kita ini tidak perlu jadi keluarga muslim kalau kita visinya cuma besarin anak nanti kerja, kita menua, habis itu meninggal. Semua keluarga juga begitu. Nah, yang membedakan satu keluarga dengan keluarga yang lain itu adalah visinya. Karena kalau keluarga itu punya visi, maka dia akan punya misi. Kalau dia punya misi, maka pasti nanti akan ada program kerja. Nah, hidup keluarga jannah itu keluarga yang produktif. Makanya visi ini harus kita sambungkan sama semua isi keluarga kita. Ya, wahai anakku tercinta, ayah pengen masuk surga, bunda juga pengen masuk surga. Anaknya pengen gak masuk surga dengan ayah sama bunda? Oh pengen. Nah kalau pengen kita bagi tugas yuk. Tugas saya ini, tugas bunda ini ada. Jadi membagi tugas. Nah ketika kita berdialog, maka itulah yang kemudian disebut pendidikan. Tidak mungkin kita ingin mendidik kalau kita tidak berdialog. Dan kita mendidik anak-anak kita itu hari ini ke arah mana? Sejak dulu yang namanya mendidik anak itu bukan jadi tenaga kerja. Karena yang menjadikan tenaga kerja itu lembaga training. Ya, mendidik itu juga bukan supaya anak kita lulus di perguruan tinggi, nanti kita berkejaran sama bimbel. Mendidik itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah, melahirkan sosok generasi yang diinginkan Allah, yaitu generasi beradab. Adab itu bukan sopan santun semata. Adab itu kalau dikaji secara mendalam, holistik, saya persingkat, adab itu adalah generasi yang disiplin akalnya, jiwanya, dan jasadnya. Yang dalam bahasa mudahnya, akalnya cerdas, nalalistik, jiwanya bersih, jasadnya kuat, dan siap untuk apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Iqamatuddin wala tatafarraqu fihi, menegakkan agama dan tidak memecah belah umat. Maka kalau kita hari ini paham dan sadar bahwa Islam itu sekarang sedang tidak memimpin peradaban, tapi Islam pernah memimpin peradaban abad ke-8 sampai abad 13 pada khususnya, maka seharusnya menikahnya kita dan seluruh proses yang kita jalani setelah pernikahan itu harusnya menjadi bagian dari kerja bervisi peradaban. Tapi tidak mungkin lahir peradaban kalau tidak ditegakkan oleh generasi yang beradab. Tapi tidak mungkin anak itu jadi beradab kecuali dia kita biasakan dengan adab-adab yang kecil. Maka dulu Imam Al-Jazairi pernah bilang, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu, kata Nabi, huwal adab. Al-Quran itulah sumber adab. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Kalau kita berkeluarga trial and error, maka berarti kita tinggalkan Quran. Kalau Quran kita selalu baca setiap hari, apalagi di bulan Ramadan, tapi kita tidak tegakkan isinya, kita hanya dapat pahalanya, tapi kita belum melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kita dengan Quran itu adalah menegakkan apa yang kita baca. Ya, jangan sampai kita mendidik dengan cara pandang barat, kita mendidik dengan cara pandang Yunani kuno, ya.
Nah, di sini saya tulis slide ini adalah ayah dulu, bunda dulu, baru ananda. Kenapa? Karena kita ini adalah imam. Kita punya makmum namanya istri sama anak. Istri sama anak kita itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semuanya dipesankan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu ya seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, kita bilang saya ayah yang beriman. Tidak mungkin kita bilang kita bukan ayah yang beriman. Tapi kalau bekerja di migas ada IQ-nya, indikator kinerja utama, kira-kira begitu. Maka menjadi orang beriman pun pasti ada indikator kinerja utama. Ada key performance indicator-nya. Dan Quran bicara itu. Salah satu mengukurnya misalkan, pernahkah kita membaca 89 perintah Allah dalam ayat-ayatnya yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Itu kan perintah kepada kita. Termasuk kita berpuasa Ramadan hari ini kan karena Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah perintah bagi orang beriman supaya imannya bertambah sempurna. Perintah bagi orang bertakwa supaya takwanya haqqa tuqatih, semakin bertakwa, kan begitu. Baik. Perintah berikutnya apa? Coba lihat dalam Quran surah Al-Anfal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulullah, jangan kalian khianati amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah, sadarlah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Kalau kita tidak lakukan social engineering, kita tidak lakukan rekayasa sosial, anak-anak kita tumbuh besar, dia tidak menjadi anak yang beradab. Ya. Kalau kita biarkan saja dia tumbuh kembang, sama saja kita berikan kurikulum dengan apa yang dia temukan di masyarakat ini tanpa ada lisan sama kita. Kita pernah diingatkan Nabi SAW, engkau para ayah belum disebut ayah yang terbaik. Engkau belum disebut menunaikan tugas utamamu, meskipun engkau telah memberikan nafkah dari gaji, sebelum engkau memberikannya adab yang baik. Ya, adab yang baik. Kita sering bicara ada anak yang durhaka. Ya, kita sering bicara ada anak yang durhaka. Suatu ketika di masa kepemimpinan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang ayah yang mengadu kepada beliau, wahai Umar, saya mau mengadu, anak saya durhaka. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kepada anak saya? Umar bingung, kok ada di masa kepemimpinannya anak yang durhaka? Kata Umar, coba panggil anak. Panggil anaknya datang. Kemudian anaknya ditanya, benar engkau durhaka sama bapak? Kata anaknya, wahai Amirul Mukminin, apa hakku sebagai anak dari bapakku? Oh, ini menarik. Maka Umar mengatakan, wahai ananda, hakmu dari ayahmu adalah satu, engkau mendapatkan ibu yang baik. Dua, engkau mendapatkan nama yang baik. Tiga, engkau mendapatkan pelajaran Al-Quran. Apa kemudian jawab anak itu? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak dapat ibu yang baik. Maksudnya suami ayahku dulu dia menikahi wanita Majusi agamanya, tapi sampai sekarang enggak mengerti agama Islam.
Sehingga saya ini tidak diajarkan Islam oleh ibu saya. Meskipun mungkin dia cantik, luar biasa. Makanya kita ini kalau menikahnya kan bukan hanya memilih istri, tapi memilih ibu bagi anak-anak kita kelak. Yang kedua, ayahku tidak memberikan aku nama yang baik, tidak mengandung doa, namanya tahap artinya. Ya, dulu Nabi suka ganti nama. Kalau dia ketemu ada anak namanya Hazan, sedih, itu Nabi ganti nama. Ganti namanya jadi Sahal, mudah. Waktu itu ada yang namanya Hazan mau diganti Sahal, nggak mau. Nggak, itu dari orang tua kami kan, nggak enak ya Rasulullah kami ganti. Nah ini nanti diceritakan oleh cucunya. Ya, cucunya meriwayatkan semenjak itu kehidupan kakekku, kehidupan ayahku, dan kehidupan aku selalu berada dalam kesedihan, selalu dirundung dengan kesedihan. Ya. Nah, kebayang ya, di masa Umar itu ada, dia temukan seorang penduduknya yang kira-kira namanya kalau di Indonesia kan namanya panas, tinggal di jalan api di gang neraka. Nah, itu bisa kebayang bagaimana hidup dia sepanjang itu. Karena itu kita juga jangan katakan, aduh Ustaz, anak saya kayaknya keberatan nama, Ustaz sering sakit-sakitan. Siapa namanya? Namanya Muhammad, Ustaz. Lah, nama Muhammad bukan keberatan, itu doa. Ya. Itu doa. Minimal kita tidak akan temukan ada orang hidup, orang dugem ketika ditanya, siapa namamu, kok dugem malam-malam ini? Nama saya Muhammad. Tidak ada. Oke, Muhammad disingkat jadi M ya. M titik. Nah, lanjutannya itu lagi Pak. Kalau namanya Abdurrahman, dia nggak bilang, Anda dugem, siapa namamu? Abdurrahman. Nah, dia bilang, Muhammad nama saya. Ya. Karena nama itu membuat dia malu untuk membuat buruk citra. Kemudian, wahai